kita, yakni Bapak Dr. Ahmad Nabil Athaillah STHI MHum. Namun sebelumnya, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Dadan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في
الكتاب لا تفسدن في الأرض لا تفسدن Alhamdulillahirabbil alamin, sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyil mursalin wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kang Dadan yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga mendapatkan keberkahan atas lantunan ayat suci Al-Qur'an khususnya untuk Kang Dadan dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum LDK DDJ IAID Ciamis kepada Saudara Wildan Taufik Ramdhani. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yang alim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan di malam yang berbahagia ini kita masih bisa tatap muka meskipun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kehormatan pribadi dan umumnya dari Lembaga Dakwah Kampus Garuda Jamiah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selanjutnya. Yang terhormat Bapak Nabil Ahmad Nabil Al-Failah STHI MHUM, yang saya hormati para dosen-dosen yang alhamdulillah ikut hadir pada kesempatan kali ini, yang saya hormati para unit kegiatan mahasiswa dan di Kampus Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Lembaga Dakwah Kampus Garuda Jamiah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat ikut berkontribusi dalam kegiatan memperingati Hari Besar Islam, yaitu memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan ini ya kita sama-sama dapat meneguhkan ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat menjunjung tinggi ya risalah-risalah Rasulullah SAW, perjalanan dari yang sudah ada di dalam Al-Quran khususnya yang telah tadi dibacakan oleh kita. Ya mudah-mudahan yang pada intinya dengan diadakannya kegiatan ini kita sama-sama dapat mempererat tali persaudaraan khususnya di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Yang kedua, saya mengaturkan mohon maaf Bapak, mungkin kegiatannya secara virtual atau secara online yang tadi ditargetkan untuk kegiatannya kemungkinan untuk secara offline, tapi kemungkinan kami bisa mengadakan kegiatan ini secara online gitu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami dari pihak panitia yang ada di Lembaga Dakwah Kampus Darussalam. Yang selanjutnya mudah-mudahan ya dengan nanti diadakannya kegiatan ini yang nanti Pak Nabil yang akan memandu materi yang mudah-mudahan kita simak sebaik-baiknya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang menjadi wawasan baru, pengetahuan baru yang dapat menjadi salah satu landasan untuk kita semua untuk memperkuat ukhuwah Islam yang khususnya dan umumnya kita sama-sama dapat menjalin tali silaturahmi. Itu saja teman-teman semua yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Dr. Bapak Dr. Ahmad Nabil Athaillah STHI MHUM. Namun sebelumnya teman-teman, silahkan siapkan terlebih dahulu pikiran, hati, juga bila dibutuhkan alat tulisnya. Dan insya Allah nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Teman-teman bisa menanyakan seputar materi yang disampaikan oleh pemateri dan insya Allah akan langsung dijawab oleh pemateri. Bagaimana Kang Hadi, sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kang Hadi selaku moderator. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Faqad Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuril min ayatina innahu was-samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu landi masodaqan rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia, hidayah, taufik, kudrat, iradatnya kita semua bisa berkumpul dalam haflah insyaallah mubarakah dalam rangka memperingati Isra wal Mirajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Ahmad Nabil Atoila STIM Hum, yang saya hormati Ketua LKDDJ YAD Ciamis beserta segenap jajaran pengurusannya, yang saya hormati juga Ikhwan Akhwat fillah. Insyaallah kita semua mudah-mudahan dengan mengikuti kajian ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, latar belakang diadakannya kegiatan ini sudah barang tentu kita ketahui bersama bahwasannya di dalam bulan Rajab, khususnya pada tanggal 27 Rajab yang insya Allah bertepatan pada esok hari Kamis 11 Maret 2021, insya Allah itu biasa sering diperingati Isra wal Miraj bagi Nabi Muhammad. Nah, jadi dengan berlandaskan hal tersebut, kami selaku UKM LKDDJ, istilahnya sebagai UKM keagamaan yang ada di AIDA ini, berinisiatif untuk mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam khususnya di dalam Rajab ini. Walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, dengan insya Allah walaupun dengan online kita bisa mendapat keberkahan. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mewadahi teman-teman mahasiswa YAID ataupun dari mungkin masyarakat luar YAID. Insya Allah kami mewadahi ya, menerima terlepas dari ada yang walaupun pro dan kontra, mungkin berbagai ormas, ada yang membolehkan, ada yang membid'ahkan. Terlepas dari itu semua, kami istilahnya tidak mau berdebat dalam ranah itu, tetapi kami di sini inisiatif ingin mengadakan kegiatan yang memang bermanfaat. Karena mengapa? Saya meyakini bahwa dengan adanya peringatan Isra Miraj ini, otomatis kita akan mengkaji tentang ilmu. Apa sih atau bagaimana sih Isra Miraj itu? Jadi seketika kita sudah mengetahui, maka otomatis keimanan kita pun tentu akan semakin bertambah. Maka dari itu, insya Allah dengan pemateri yang alhamdulillah berkenan Bapak Dr. Ahmad Nabil bisa memaparkan khususnya dalam Isra Miraj ini mengenai menyingkap makna dan hikmah Isra Miraj tersebut. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memaparkan CV kurikulum kita dari pemateri. Nama Dr. Ahmad Nabil Atoila STIM Hum, nomor tanggal lahir Ciamis 20/07/1989, alamat Darussalam. Pengalaman pendidikan, yang pertama beliau kuliah S1 di UIN Yogyakarta, yang kedua S2 sama di UIN Yogyakarta, dan yang ketiga
beliau mendapat gelar doktor S3 Uninus Bandung. Pengalaman organisasi, beliau mencantumkan satu kehidupan. Jadi insya Allah ini sangat maknanya dalam sekali mungkin ya, karena kehidupan itu memang cakupannya luas gitu. Terus yang selanjutnya yakni ada pengabdian. Beliau mengabdi di Galuh Sidewa Darussalam Indonesia. Jadi mungkin itu ya sepintas dari CV pemateri untuk mengenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang insya Allah berkenan dalam mengikuti kajian ini. Baik, untuk menyingkatkan waktu kita langsung saja menyimak paparan daripada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Kedengeran? Kedengaran Pak. Oke. Ya, kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, yang saya hormati juga kepada seluruh pimpinan Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, dan juga pada UKM DDJ semuanya, baik ketuanya maupun seluruh anggotanya. Dan tak lupa juga saya sapa saudara-saudara saya atau dulur-dulur saya atau sahabat-sahabat saya. Ada Kang Arif dari Bandung, ada Mas Ayub dari Cirebon, ada Mbak Nabilah dari Cirebon, dan kawan-kawan yang lainnya yang tidak hanya di Ciamis. Ya, gini ya, ini kita sepakati dulu mau berapa lama biar nggak molor-molor waktunya. Sepakatan heula ya beda sabar menit. Jadi yang enak 2 jam. buset 2 jam. Jadi yang jelas karena gini, kalau tidak ada waktu nanti saya kemana-mana. Itu kelemahan saya. Baik. Jadi nanti terlalu banyak yang dibahas. Ya. Nah, Mungkin untuk waktu kami memberikan waktu sekitar 45 menit Pak, kurang lebih. oh ya, 45 menit ya. Ya Pak. Berarti sampai 25 tambah 45 berapa? Sampai 70. 70 menit. Jadinya jam 21 berapa? 21.15 ya? 21.10. ya Pak, kurang lebih sampai 21, kurang lebih 10. Ya. Oke, ginilah. Jadi jelas ya, kita kaji dulu dasarnya. Jadi Isra itu ya, bahasa simpelnya atau secara etimologinya dari kata kerja asro yusri. Ya. Nanti dasarnya dari kata saro yasri. Naon eta syariatnya jalan. Tadinya jadi syariat, jadi sari. Oke, dina terminologi yang lain ada torik, ada sabil dan lain-lain. Tetapi secara terminologis di dalam Al-Quran, Isra atau Saro ini selalu berkaitan dengan perjalanan malam dan diperjalankan
gitu ya. Jadi posisi di mana di situ nggak ada hendak, di situ nggak ada free will, di situ nggak ada keinginan. Betul-betul bukan sesuatu yang diinginkan, bukan sesuatu yang ingin dicapai, betul-betul kumaha Allah, gitu ya. Jadi ya pastikanlah kita tahu Isra itu betul-betul hendaknya Allah, betul-betul maunya Allah kepada Rasulullah. Dan jangan sampai mengartikan bahwa Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang dinawaitukan di dalam doanya Rasulullah agar untuk mencapai ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan cahaya. Enggak begitu. Jadi bukan sesuatu yang diinginkan Abi hoyong ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekian, tetapi betul-betul berangkat dari murni hendaknya Allah. Nah, pertanyaannya kok kunaon diperjalankan pada waktu malam? Ya kalian juga sudah tahu lah, pasti sudah sering baca juga. Ada poin-poin yang itu sangat berkaitan juga dengan konteks saat ini. Yang paling pertama adalah keadaan di mana umat Islam pada waktu itu betul-betul ditekan. Dan itu sangat kontekstual dengan keadaan sekarang, di mana umat Islam betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, tidak hanya ekonominya saja, tetapi pendidikannya, semua. Sekarang keadaan sekarang itu betul-betul sebagaimana keadaan sebelum Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi kita nggak bisa kita saat ini mengandalkan makhluk atau mengandalkan manusia, gitu ya. Jadi harus paham betul kenapa diperjalankan, karena ini sebagai gift, sebagai hiburan, sebagai ngararemak, bahasa Sundana ngararemak, sebagai entertain dari Allah untuk Rasulullah. Keadaan umat Islam pada waktu itu betul-betul sedang tertekan. Yang selanjutnya, yang kedua, keadaan di mana istri beliau dan pamannya beliau wafat, meninggal. Bagaimana kontekstualisasinya? Kontekstualisasinya saat ini adalah ulama-ulama kita meninggal. Ulama-ulama kita berpindah dimensi. Ulama-ulama kita wafat. Ini juga sangat kontekstual sekali dengan keadaan sekarang, di mana pertama Islam tadi betul-betul terhimpit keadaannya, baik secara ekonomis, politis, semuanya, pendidikan, hal-hal yang sekarang membuat kita itu betul-betul serba bingung. Kuliah daring wae nya, nanaon durang daring wae, nanaon online wae, tapi dah kumaha. Kami pun yang di posisi di lembaga pendidikan pun ya tidak bisa kita memaksakan kehendak kita, karena memang takdir dari Allah. Nah, lewat peraturan yang dari pemerintah saat ini masih dianjurkan, disarankan untuk online. Akan tetapi ya kita nggak tahu nanti ke depan, bahkan kabar sudah diizinkan untuk hiburan ya, untuk pariwisata sudah diizinkan. Masa sih pendidikan enggak? Ya, semoga kita segeralah nanti tatap muka atau luring luar jaringan, atau langsung bertatap muka secara langsung. Gitu ya, tadi itu ya. Jadi dari Isra-nya dulu, jadi kedatangan Isra Mi'raj. Sebab-sebabnya itu, hikmahnya yang pertama, yang real, konkret, orang kudu siap menderita. Kita harus siap menderita. Kita harus siap ripuh. Kita harus siap menerima takdir yang terbaik saat ini dari Allah adalah COVID-19. Itu sudah yang terbaik, yang nanti akan berimbas terhadap ekonomi sebagaimana Rasulullah pada waktu itu sebelum Isra Mi'raj. Dan juga yang kedua tadi, saya ulangi lagi, meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, apalagi ketika meninggalnya Abu Thalib, ini sangat dramatis, karena di situ Rasulullah saking nyaahna nyuhunkeun ka Gusti Allah bahwa ya Allah, hampura atuh ieu mamang abdi dihampura atuh. Pokoknya mah walaupun anjeunna alim
nyebatkan syahadat ke anjeun tapi tulung dihampura. Intinya gitulahnya. Tapi apa jawaban Allah? Jawaban Allah jelas, itu posisinya. Ya walaupun itu dulurmu lah. Walaupun itu dulurmu, ya tidak selayaknya seorang Nabi Rasul memintakan ampun kepada kaum-kaum musyrikin, kaum-kaum yang tidak tauhid. Tadi dia teh, tadi dina posisi seperti ini, kita semakin memahami betapa tidak semudah itu kita itu memintakan ampun kepada orang. Walaupun kalau kita urusan cinta siapapun kita mohonkan ampun ya. Cuma yang menarik di sini Rasulullah ditegur sama Allah gitu. Ditegur ketika memohonkan ampun kepada seseorang yang bahkan itu sangat dekat sekali, sangat banyak sekali jasanya terhadap Rasulullah. Nah, pertanyaannya kan logikanya berarti orang kafir, orang musyrik yang sama sekali menjauh dari kita, apakah layak kita doakan? Kan gitu. Mangga eta mah nafsi-nafsinya, eta mangga nafsi-nafsi. Tetapi tetap dengan Allah itu dialektis, jadi kadang-kadang kita bisa ngikut maunya beliau, tapi di ayat lain, di dalil lain kita juga harus memaafkan, mengampuni seluruh umatnya Rasulullah. Sebagaimana yang diajarkan para syekh-syekh kita, para ulama-ulama terdahulu kita, salah satunya adalah Tuan Syekh Samani, pendiri tarekat Samaniyah. Di dalam doanya kan beliau selalu memohonkan Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Jadi umatnya Sayyidina Muhammad ini yang mencakup seluruh manusia setelah sepeninggal Rasulullah. Jadi sangat memohonkan ampun kepada umat-umat di akhir zaman. Itunya. Selajengna lalu naon? Eta mi'raj. Apa itu mi'raj? Secara etimologisnya diambil dari kata kerja aroja ya'uju, ya, yang berarti dihandap naik ke luhur, jadi menaiki sesuatu. Nah, mi'raj berarti bendana atau alatna atau wasilahna, disebat secara terlek harfiahna tangga. Nah, kunaon tangga? Eta metafora wungkul untuk memudahkan gambaran manusianya. Lamun kaluhur, eta kudu aya alatna paragi naik. Eta gambaranna paling mudah bangsa Arab pada waktu itu ya mi'raj. Tangga atau sulam. Itunya. Nah, kieu. Kunaon sih kudu ka langit? Kunaon sih kudu ka luhur? Kenapa sih harus ke atas? Jangan nganggap Allah tadi atasnya. Ulang nganggap Allah tadi atas atau langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta di atas. Entah gitu cara berpikir. Atas ini sebagai lambang ketinggian. Sebagai lambang kesucian. Sebagaimana leluhur-leluhur kita terdahulu, kalau ingin hidup sehat, kalau ingin tidak terkontaminasi oleh energi-energi negatif, kita harus naik ke dataran yang paling tinggi, yaitu di puncak gunung. Makanya nggak usah aneh ketika ada banyak makam-makam di puncak gunung, ada perumahan di puncak gunung, bahkan sampai sekarang. Karena memang lambang dari dulu budaya kita bisa memahami tempat yang tinggi, tempat yang suci itu secara fisiknya di dataran yang lebih tinggi. Ya kalau dalam konsep Sunda ya jelas Hyang itu tempatnya atau disebut dengan parahyangan, itu posisinya melambangkan sesuatu tempat di mana tempat itu dikelilingi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung atau tanahnya dataran tinggi sekian ribu meter di atas permukaan laut gitu ya. Jadi tadi pertama Isra atau Mi'raj kunaon sih ayeuna kieu kunaon setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ini. Lalu bagaimana kita
memaknai atau mengkontekskan dengan keadaan sekarang. Kunaon sih ti Ka'bah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Itu menekankan betapa pentingnya kita mengetahui sejarah bahwa kiblat kita pertama itu tidak di Ka'bah, bukan di sekitar Masjidil Haram, tapi di Masjidil Aqsa. Jadi Isra atau apa ini? Horizontal ya. Apa kalau gini teh? Horizontal atau vertikal? Vertikal. Oh, vertikal. Nah, vertikal teh sejarah, horizontal sejarah. Sebenarnya inti dari Isra Mi'raj ini sebenarnya urusan karuhunism. Urusan leluhur. Mau karena orang teh letterlek maca buku, maca tafsir, maca kitab-kitab berkaitan dengan Isra, akhirnya tidak bisa mampu menembus sebenarnya makna dari Baitul Maqdis itu adalah baheula ieu tempat suci. Dan buktina ieu tempat dijantenkeun kiblat gitu. Atau patokan atau bahkan nabi-nabi terpilih di situ. Karena Rasulullah nah aku naon henteu ka tempat nusanes kalah kakadinya, yaitu karena berkaitan dengan perjalanan sejarah di masa lalu tentang bagaimana mendakwahkan tauhid di muka bumi ini. Itu ya. Pun dengan ketika Mi'raj, pun dengan ketika sedang naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di situ Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Ya, jadi posisinya betul-betul Allah itu mengajarkan ya Muhammad ya kieu anjeun teh ayeuna bisa kieu teh nya ulah hilap ulah poho aya nabi-nabi nu baheula nu memang tos tauhid tos ka abdi gitu sok bakana soan heula silaturahmi heula tah ka Nabi Adam tah ka Nabi Ishak Yakub Nabi Isa, Nabi Musa, kayak dipuncaki ku Nabi Ibrahim. Nah, eta teh ngajarkeun urang teh nya. Sok ulah poho kana purwadaksi, sok ulah poho ka saha urang teh di mana. Bukan lantas kita kudu persis kudu jika Rasulullah ka langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketemu dengan nabi-nabi sebagaimana Rasulullah lakukan. Enggak harus seperti itu. Tetapi kita coba menghikmahi, mengkontekstualisasikannya dengan keadaan sekarang. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, karena sekarang kita ini berislam pun nggak ngerti sebenarnya kita ini siapa. Kita berislam di mana? Di tempat apa? Diletak di belahan planet bumi sebelah mana? Dengan leluhur yang seperti apa? Dengan budaya yang seperti apa? Kan kita nggak paham-paham amat sekarang. Pakai ikat dikira dukun, pakai sorban dikira syekh, macam-macam sama pakai dupa dikira dukun. Nah, naon ayeuna teh semua penuh dengan prejudice, ya, prejudice. Jadi prasangka yang tidak berlandaskan akademik atau tidak berlandaskan hal-hal yang sifatnya objektif, hal-hal yang bisa kita pertanggungjawabkan apa-apa yang kita sangka itu. Nah, jadi karuhunism atau leluhur atau ilmu sejarah atau sajaroh atau pohon nanti juga itu di beberapa hadis, di beberapa dalil dijelaskan nanti di langit ke-6 sama langit ke-7 itu ada pohon bidara. Gitu kan berkaitan dengan syajaroh bahwa akarnya di langit ke-6 terus apa daun-daun dan pucuknya di langit ke-7. Itu gambaran dari Sidratul Muntaha. Ya, berkaitan dengan syajaroh, berkaitan dengan pohon atau sejarah atau pancakaki, urut-urutan di akar PKK jadi buah. Lalu bagaimana sih orang Indonesia sekarang memahami Isra Mi'raj, menghikmahinya agar mampu kita
aplikasikan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana sekali. Perjalanan diri itu atau Isra itu perjalanan diri kita. Itu harus dimulai dari pengetahuan siapa diri kita. Dan siapa diri kita, syariatnya sangat mudah. Siapa bapak, ibu, kakek, nenek, buyut kita. Itu dulu saja. So, Isra itu ya kita kudu paham saha bapak ibu kita. Saha kakek nenek dari bapak, saha kakek nenek dari ibu. Terus kalau syukur-syukur dugi ka bao, dugi ka jangga wareng gitu loh. Anu apal tuh jangga wareng? Anu terang. Bao terang teh bao. Bapaknya kuyut. Nah, kan? Begitu lah hilapnya kayak urutannya. Bulu. Bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, bao, jangga wareng, ya, udag-udag, kait siwur, karuhun. Gitu ya. Jadi jelas ya. Jadi kudu apal eta 7 kaluhur. Kedah terang dina kosmologi Sunda itu ada 7 ke atas. Makanya kalau kalian sering dengar harta warisan tidak habis 7 turunan. Atau nanti dikutuk 7 turunan. Nah, itu teh kita berangkat dari situ dulu. Adapun nanti di Jawa beda lagi sampai 19. Ada lagi nanti istilahnya macam-macam kalau di Jawa. Ada yang sampai macam-macam lah, itu beda-beda. Setiap wilayah nanti namanya beda-beda dan angkanya beda-beda. Nggak mesti harus 7, dan nggak mesti istilahnya harus itu. Banyak istilahnya macam-macam. Nah, eta mah nu kuabi yakini dan itu yang saya lakukan. Ini saya cerita yang saya lakukan. Gitunya. Dia berangkat heula Isra teh berangkat heula kumaha sih diri orang, saha bapak nenek, siapa bapak ibu kita, kakek nenek kita. Apanya? Perjuangannya. Nilai-nilainya. Kita mempelajari apa sih yang diperjuangkan ibu kita. Apa sih yang diperjuangkan oleh bapak kita. Apa sih yang diperjuangkan oleh kakek kita? Apa sih yang diperjuangkan oleh nenek kita? Di manakah beliau-beliau dulu berperan atau diperankan oleh Allah di dalam kehidupan ini? Apakah berdagang? Apakah mengajar? Apakah pejabat? Pemerintahan, umaro, atau ulama, atau siapapun. Kalau dalam Jawa ada Brahmana, atau kesatria, atau sudra. Kalau dalam Sunda ada apakah resi, apakah ratu, apakah rama. Banyak ya istilahnya. Nah itu kita kudu terang, orang teh saha. Jadi kieu ulah sok aneh ketika kitanya bisnis we. Tapi itu beunghar-beunghar. Ulah sok aneh. Karena kunaon? Karena baheula karuhun urang terus ngadoa. Ya Allah, turunan abi sing janten guru atau kiai atau ustad, terus kalian bisnis. Akhirnya naon? Nya sakitu-kitu wae artosna. Henteu nambi-nambi. Karena orang teu apal ilmu karuhunna. Orang teu apal baheula kumaha doa-doa atau perjuangan apa sih yang sebenarnya diperjuangkan betul oleh leluhur kita atau oleh orang-orang tua kita. Itu ya, itu dulu Isra berarti ke diri dulu. Ya, diri dulu. Kita memahami perjalanan secara diri dulu. Nah, makanya loh, kenapa sih bagaimana sih kok bisa apa makna dari cepat itu, kecepatan hanya dalam waktu sekian jam sampai atau bahkan detik ya, karena kecepatan cahaya. Jadi kalau kalian baca bukunya Agus Mustafa tentang terpesona di Sidratul Muntaha, di situ dijelaskan bahwa logika kenapa Rasulullah bisa berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam hitungan hanya semalam saja, bahkan sampai ke langit 7 subuh terus uih deui. Nah, di buku eta dijelaskan bahwa Rasulullah berubah secara kimia fisika itu menjadi foton, ya. Jadi bukan elektron, foton. Jadi itu tubuh kita, ya, itu dirubah menjadi foton, pakai
pakai atom di dalam tubuh kita itu ada terdiri foton-fotonnya. Nah, kumaha sih cara ame kita bisa mencapai foton? Yaitu wilayahnya rasa. Itu wilayahnya dzikir, itu wilayahnya tasawuf, itu wilayahnya sufi ya, di wilayah di kajian tasawuf. Jadi apakah bisa nggak kita berpindah cepat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan yang sangat cepat dan tidak logis, tidak maksudnya bisa, asalkan kita mampu meleburkan diri kita ke dalam foton itu, dalam atom-atom yang disebut dengan foton, karena hanya foton yang mampu merubah posisi jasad kita menjadi jasad cahaya. Nah, terlepas dari perdebatan para ulama, apakah ini dengan ruh, apakah ini dengan jasad, kita nggak usah berdebat di situ, kita nggak usah ikut-ikutan berdebat, kita mencoba mengambil hikmahnya saja. Karena ulama-ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jelaslah, kalau nggak mungkin kalau jasad, ya nggak mungkin kalau jasad itu karena posisinya nggak logis. Adapun yang mengatakan ini dengan jasad, ya dalilnya, landasannya, kalau Allah menerangkan ayat-ayat Al-Quran itu jelas, lugas. Kalau mimpi, ya mimpi. Pasti akan disebutkan di ayat tadi yang dibacakan itu, pasti dalam keadaan ada mimpinya. Pasti di situ ada akan tercantum mana mimpinya. Kalau enggak ya enggak. Terus ada lagi perdebatan misalnya, apakah Rasulullah melihat Allah di langit ketujuh itu kasat mata dengan mata? Oh, Siti Aisyah ya jelas menolak pendapat itu. Kalau Siti Aisyah bilang Rasulullah itu ningalina malaikat Jibril sanes Allah. Jadi mau mungkin manusia teh biasa ningali Allah dalam keadaan hidup atau masih dengan wadag atau masih dengan jasad. Dengan wadah itu nggak mungkin, itu Siti Aisyah. Tapi di pendapat yang lain, ya Ibnu Abbas misalnya, ya Rasulullah melihat Allah mung dengan mata hati, dengan rasa mata hati, dengan rasa. Jadi melihat Allah, tetapi dengan hati nanti output sama outcome-nya adalah rasa, gitunya. Jadi lebih ke mana tadi teh? Mirosnya, oh deh. Sampai mana tadi teh? Oh, balik deh ke karuhun. Nah, jadi urusan leluhur ini atau urusan sejarah ini untuk seluruh teman-teman DDJ coba dipahami, coba dibaca-baca lagi ulah sejarahmu jauh-jauh lah. Ulah ujuk-ujuk karena sejarah Galuh, ulah ujuk-ujuk karena sejarah Indonesia, ulah ujuk-ujuk karena sejarah Sunda. Jauh teuing. Belajar sejarah itu dimulai dari diri kita dulu. Diri kita ini kumaha baheula. Apakah masa lalu kita ini bisa kita pelajari atau tidak. Makanya kadang-kadang ada yang aneh dalam konsep hijrah, misalnya yang dalam terminologi milenial ya, dalam termnya milenial, hijrah itu adalah meninggalkan masa lalu yang buruk. Nah, ini agak nggak sinkron dengan konsep Isra itu. Masa lalu itu nggak ada yang buruk. Masa lalu itu adalah takdir yang terbaik dari Allah. Jadi tidak perlu kita itu mengutuk-ngutuk masa lalu. Karena kalau kita mengutuk-ngutuk masa lalu, di situ tertutup nanti hijab syukur. Kalau syukur sudah tertutup, tidak akan memunculkan hikmah. Hikmah itu ya ilmu itu sendiri. Makanya orang sekarang suka bilang, kalau mobil itu spionnya letik. Nah, sejarah itu juga spion. Tong sering didele. Lah kumaha? Sejarah diri kita kok nggak dilihat, itu gimana? Lawang ilmu yang paling baik, ilmu yang paling sejati, ilmu yang paling benar, ilmu yang real kita alami adalah ilmu cerita hidup kita sendiri. Itu yang paling benar. Kalau kalian dengerin saya, itu belum tentu benar. Karena ini pengalaman saya. Pun ketika kalian membaca buku, itu pun belum tentu benar.
Karena itu pengalaman orang yang ngarang buku. Tetapi ketika ilmu itu berangkat dari sejarah hidupmu sendiri, itulah yang disebut dengan ilmu nusajati, nutara ngabobodo. Nu betul-betul kalian alami. Dulu kalian pernah ditipu. Oh terang rasana ketipu teh nyeri. Dapatlah ilmu bagaimana caranya agar tidak ditipu. Dulu kalian pernah patah hati, diselingkuhin. Oh gitu rasanya diselingkuhin. Bagaimana caranya agar tidak diselingkuhin? Gitu loh. Itu ilmu yang real. Sedang kita terlalu asik membaca hal-hal yang di luar diri. Atau sejarah-sejarah yang di luar diri kita. Atau cerita-cerita yang di luar diri kita. Pada akhirnya kita nggak mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang real ada di tengah masyarakat. Lalu kita berangkatnya dari cerita orang. Dari ilmu yang ada di luar diri dulu. Bukan berangkat dari ilmu yang ada di dalam diri dulu. Tanya, itu hikmahna Isra. Jadi, Isra yo fokuskan. Karena diri orang. Sejarah naon, sejarah diri orang. Diri orang nu mana? Diri orang nu baheula nu tos Allah takdirkeun eta cerita nu paling tersae, terbaik, terhebat, ya. Dan itu yang betul-betul kita rasakan, kita alami secara langsung. Nah, akhirnya setelah kalau kita mampu, kita sudah mulai sedikit-sedikit kita pelajari sejarah diri kita, naiklah lagi nanti Allah perjalankan lagi untuk mengetahui sejarah tempat kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, negara kita, Indonesia. Nanti Allah perjalankan lagi. Sebelum Indonesia ada apa sih? Ada kerajaan, ada kesultanan. Nanti Allah perjalankan lagi. Sebelum kerajaan kesultanan ada apa sih? Ada peradaban sebelum Masehi dan lain-lain. Itu semua nggak akan pernah bisa terjadi kalau tidak dimulai dari sejarah diri kita. Atau cerita diri kita. Karena cerita diri kita ini mengandung banyak sekali hikmah-hikmah. Hikmah-hikmah nu bakal ngajawab segala permasalahan orang ayeuna. Nah, permasalahan orang ayeuna teh nya kabeh permasalahan orang nu hadapi ayeuna, jawabanna aya di cerita urang nu baheula. Kitu simbolan. Semua masalah yang kita hadapi sekarang itu jawabannya ada di cerita hidup kita. Dari mulai kita baheula sadar ke leutik untuk kerbalik nepi ka ayeuna eta kabeh solusi permasalahan di dinya. Logikanya gimana? Logikanya gini. Sekarang kalian nggak punya uang. Nya, 32 artos. Emang kalian sekarang doang nggak punya uang? Kan dulu juga kamu pernah nggak punya uang. Tapi move on. Tapi tetap cekakak cekikik, tetap kopi. Tetap having fun, tetap senang. Dia kan cuma sekarang mengulang saja kan. Sekarang nggak punya uang. Solusinya dulu kumaha. Kan nggak punya uang nggak cuma sekarang. Sakit hati. Sekarang sakit hati. Nya, sekarang sakit hati. Dulu emang nggak pernah sakit hati apa? Gitu loh. Sekarang berantem sama orang. Emang dulu nggak pernah berantem? Jadi sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan Isra ini berkaitan dengan diri kita. Diperjalankannya atau diceritakannya hidup kita dari detik sampai ke ayeuna. Itu ya. Lalu bagaimana sih mengkontekstualisasikan Masjidil Aqsa atau tempat yang berbeda dengan tempatnya Rasulullah pada waktu awalnya dengan keadaan sekarang? Ya ayo coba sekarang kita mulailah kunjungi ya, rumah-rumah saudara-saudara kita yang lebih sepuh, yang lebih tua, entah dari keluarga kakek, entah dari keluarga nenek, atau kalau jauh rumahnya ya udah kita datengin kuburannya, kita ziarohin. Kalau yang madhabnya ziaroh, kalau yang nggak madhabnya ziaroh ya nggak usah dari rumah, tapi rutin didoakan, kan gitu. Tetapi kalau melihat dari Masjidil Aqsa ini kan tempat
ruang dan waktu. Jadi memang harus bergerak jasadnya, harus silaturahmi kepada yang terdekat dulu, yang karib dulu, yang kurba dulu, yang berhubungan darah paling dekat. Itu bisa dari misalnya keluarga bapakmu, atau keluarganya ibumu, adik-adiknya ibumu, kakaknya ibumu, adik-adiknya bapakmu, kakak-kakaknya bapakmu. Datangi dulu, itu dulu. Atau enak Kang, sarpuh, ya udah, datangin dulu aja anak-anaknya dari uakmu, dari mamangmu, atau dari adik-adiknya ayahmu, anak-anaknya dulu. Berangkat dari situ, karena tetap di situ maknanya tempat, ruang dan waktu. Berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu urusannya ruang dan waktu yang berbeda. Jadi gitu ya. Jadi tetap harus ada gerak fisik, harus ada gerak syariat. Kita melangkah ke satu tempat yang itu menjadi sejarah hidup kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu bagaimana sih Mi'raj? Lalu bagaimana tadi naik tangga? Lalu bagaimana kita ketemu dengan leluhur-leluhur kita? Ya nggak bisa kita langsung loncat ke yang sudah meninggal, nggak bisa langsung loncat. Kita berangkatnya dari ibu bapak kita dulu. Kalau masih jumeneng, kalau masih hidup, kalau masih sekarang masih bersama kita. Gitu. Jadi berangkatnya dari situ dulu kalau kita pengen belajar leluhur itu. Berangkatnya Isra Mi'raj atau Mi'rajnya itu kita bertemu dengan leluhur itu, berangkatnya kita melihat dari bagaimana sih sifat karakter bapak kita, bagaimana sih sifat karakter ibu kita. Karena ibu dan bapak kita ini melambangkan leluhur-leluhurnya. Itu sudah merepresentasikan leluhur-leluhurnya. Gitu ya. Jadi gak akan jauh-jauh kita melihat perjuangan kakek, bau, jongga wareng, terus udeg-udeg kayak ciwur, karuhun, itu gak akan terlalu beda jauh dengan bapak ibu kita. Walaupun tidak akan sama persis juga, Tentu setiap peran, setiap zaman pasti punya perbedaan-perbedaannya. Punya karakter-karakter, punya percampuran-percampuran budaya, punya percampuran-percampuran gen. Dan itu sangat menentukan nanti di kitanya atau di bapak ibu kita seperti apa. Gitunya. Janten. Terus kia yang bisa kita ambil juga. Bisa nggak sih langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kita datangin? Oh bisa ya. Kade ulah sok eta mah hanya Rasulullah. Iya, itu hanya Rasulullah, tapi kita bisa berusaha memohon kepada Allah agar kita mampu seperti itu. Walaupun mau mungkin persis, gak akan persis, kita gak akan ketemu Nabi Adam, ngurutlah sampai Nabi Ibrahim, enggak. Cuma bisa. Kita ngomong sense ya, ini ngomong sense. Sense-nya gini, langit pertama itu di huni kita, itu posisi kita itu 3 dimensi ya, manusia itu di alam ruang dan waktu 3 dimensi. Nah, sedangkan langit kedua itu alamnya jin itu di dimensi keempat ya. Nah, kalau kalian pengen tahu sesuatu di alam langit kedua, gampangan ya, kalian lihat bayangan. Nah, itu lihat bayangan. Bayangan itu tuh dimensi langit kedua. Di langit 1, langit 2 itu nggak terlalu jauh. Dia hanya antara kita dengan bayangan. Jadi kenapa kalian punya bayangan kalau kena cahaya? Ya itulah langit kedua. Itu langit. Kalau kalian pengen kelihatan sama makhluk yang di langit kedua, ya posisikan kalian jangan ada cahaya, jangan ada bayangan. Kalian nempel di dalam gelap itu. Atau ketika kalian nempelin tangan ini di tembok, pada waktu itu kalian akan terlihat. Ketika si tangan ini bayangannya sudah tidak terlihat karena kita tempelkan ke benda yang di atasnya ada cahaya, ya, tangan itulah nanti akan terlihat di langit kedua. Ya sense ya, kade.
Ya sains. Nanti kalau yang perlu, yang butuh bukunya, butuh PDF-nya, saya ada bukunya, saya ada PDF-nya. Ini bukunya Agus Mustafa Terpesona di Sidratul Muntaha. Nanti PDF-nya juga ada, silakan japri saja ke saya. Jadi, nah lalu wah terus 2101 ya. Parah pisan. Jadi masih ayah 8 menit deh. Oke, gitunya. Intinya gitulah. Jadi langit ketiga nih. Langit ketiga dihuni oleh ruh-ruh, arwah-arwah. Ya, langit ketiga. Nah, kia jin bisa lihat kita. Nya. Tapi orang lamun hayang nempo jin kudu pakai ilmu deui, kudu pakai ilmu rasa, kudu pakai ilmu tasawuf. Bisa orang ningali jin. Tapi orangnya kudu rada serius. Ngawirit, ngadzikir, ngasolawatnya kudu rada uhunan. Nah, pun dengan jin nggak bisa melihat ruh, nggak bisa melihat alam barzah, karena alam barzah di langit ketiga, gitu ya. Nah, di langit ketiga ini posisinya adalah ruh-ruh kita, ruh-ruh leluhur kita, atau ruh-ruh yang sudah meninggal. Nah, makanya ruh bisa lihat jin nggak bisa lihat ruh, gitu ya. Makanya kalau kalian bisa melihat gambaran dari kakek nenekmu, baik terjaga maupun di alam mimpi, itu nggak akan kelihatan jin, karena beda langitnya. Nah, selanjutnya dari langit keempat sampai ke-6, sampai ke-7, itu juga alam-alam ruh, sesuai dengan tingkatan makom kedalamannya dia di alam dunia. Kedalaman apa ya? Kedalaman iman dan takwa. Semakin posisi kita mencintai Allah dan dicintai Allah, kita rodiyatan mardiyah, kita ridho sama Allah dan diridhoi oleh Allah, ya semakin tinggi langit yang akan kita huni ketika kita di alam ini maupun di alam setelah meninggal, gitu ya. Jadi jangan dulu serem-serem, jangan dulu goib-goib, ini secara fisika dulu, bahwa langit-langit itu nanti bisa dijelaskan, bisa dibaca lah di buku Naeta kalau kalian berkenan. Oke, intina kira Isra, perjalanan diri orang, perjalanan sejarah secara syariat orang, dari mulai diri kita sendiri siapa. Ya, ingat betul kalau kita ingin menyembuhkan luka-luka kita, sebagaimana lukanya Indonesia tentang ekonomi yang hancur, meninggalnya para ulama, dan itu berdampak ke kita sampai ke pelosok-pelosok dusun. Kalau kita ingin mengobati itu ya dengan Isra. Walaupun Isra ini diperjalankan, tapi kan kita bisa mohon ya Allah, ya keadaan Indonesia terus tekiat ya, mohonlah, tolong kami gitu. Adapun nanti kami semua di Indonesia diperjalankan seperti apa, emang enggak kumaha anjen. Yang penting kita, nah ikhtiaran Isra ini adalah mencari syariatan kita, sejarah kita secara diri sendiri dulu, secara siapa diri kita dulu. Sedangkan Mi'raj, kita sudah berkaitan dengan bagaimana agar kita mampu mengolah rasa kita, mengolah batin kita, mengolah hati kita, menyeimbangkan ilmu-ilmu yang kita ketahui selama ini dengan kekuatan rasa kita. Makanya nilai yang paling nikmat di dalam sholat mungkin jadi ada perintah sholat atau ada toleransi sholat dari 50 menjadi 5 itu ya, tetap saja di ujung-ujungnya disebut sholat atau paling ngeunah adalah urusannya tumak ninah. Nah, tumak ninah eta teh rasa ya, sanes tartib, tapi rasa tumak ninah teh kenyamanan, kenikmatan ketika kita sholat, baik cepat maupun lambat. Ingat, nikmat itu bukan urusan lila sholatnya, enggak. Nikmat itu urusannya rasa, baik cepat maupun lambat sholatnya, enggak ada masalah itu. Tapi rasanya, kumasih nilai rasa orang lamun sholat ngeunah, nah, ujung-ujungnya kayak sholat kan, gitu. Ujung-ujungnya sholat, walaupun ini ya bukan sholat yang pertama kali Rasulullah, sholat mah terus ayat di zaman Nabi Ibrahim. Kade
Jadi bukan berarti sholat ieu saya cari Isra Mi'raj, aya itu mah jelas, tinggal cari yang dalil-dalilnya loba di ayat-ayat di Quran, di hadis loba ngobrol tentang sholat atas ayat tentang Isra Mi'raj, khususnya sholat entos disepakati ku para ulama nyata sholat Isya sedang sholat subuh eta tapi dua rakaat eta sateutan Isra, termasuk sholat tahiyatul masjid ketika di Masjidil Aqsa sateucan hiber ka langit-langit atau ka Mi'raj gitu ya. Jadi pada akhirnya diisrokanlah kita oleh Allah, diperjalankanlah Rasulullah yang nurnya ada di dalam kita diperjalankan oleh Allah untuk menyembuhkan luka-luka kita, menyembuhkan masalah-masalah kesedihan penderitaan kita. Lalu kita memohon kepada Allah agar dimi'rajkan. Kita memohon kepada Allah agar Allah terus memastikan bahwa sholat ini, sujud ini, zikir ini tak mungkin bisa kita capai, tak mungkin ibadah ini bisa kita sempurnakan, kita optimalkan, kita maksimalkan kecuali dengan rasa. Ening-eningna rasa. Da kumaha wae lamun rasana teu enak mah henteu gitu loh. Rasana enggak dapat ya enggak. Mau pikiran kita bilang logis sekalipun tapi rasanya enggak dapat, ya logis, ya masuk akal, tapi rasanya nggak dapat. Ya enggak. Tetap aja hati kita bilang, nah ya mah. Walaupun burger atau tempe, cek hati tengenahnya tengenah. Karena duka keasinan, duka keladaan, tengenah rasanya. Ya. Ya pun dengan sholat. Sholat ini ya lambang dari zikir, lambang dari ingat kepada Allah, lambang dari sujud. Semua ibadah-ibadah itu intinya adalah untuk mengingat Allah. Nah, untuk mengingat Allah tentu kita harus melihat contoh real makhluk nu paling terbaik kayak Rasulullah. Gitu ya. Jadi tetap kita tidak bisa menghilangkan Rasulullah untuk mencapai usul kepada Allah. Tetap kita butuh banget cinta syafaat dari Rasulullah. Tanpa Rasulullah hese orang biasa orang memproyeksikan atau menggambarkan zatnya Allah. Tetap yang paling bisa konkret real kita lihat adalah ya, sifat-sifat karakternya atau cahaya yang ada di dalam Rasulullah. 2108 cekap lah gitu. Atur nuhun, mangga silahkan dikembalikan ke moderator. Kita diskusi saja, kita tanya jawab. Baik, terima kasih Pak. Insya Allah luar biasa sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak. Dalam sesi pertanyaan, saya kira untuk sesi pertama kita buka terlebih dahulu 2 pertanyaan. Jadi barangkali dari teman-teman silahkan bila ada yang mau bicara dibuka mikrofonnya ataupun ditulis di kolom komentar mungkin. Baik, silahkan. Ada yang mau bertanya? Masih pada hidup ini orang-orang? Barangkali ngopi ngantuk ataupun apa? Ngopi Pak. Ya. Udud lapor udud. Ya Pak. Halo, Assalamualaikum. Izin bertanya. Silakan, Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Pak Nabil, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Saya Ilham dari PAI berapa sekarang ya? Saya belum lulus, Pak. Salam dari orang Banjarsari, dari Herdi. Ya. Sama minta doanya nih Pak, saya semoga lulus tahun ini. Amin.
Ini Pak, soal tentang rasa ya tadi yang dijelaskan sama Bapak. Kan sekarang tuh lagi pandemi ya Pak. Apa tuh namanya? Negara tuh lagi kacau lah dari semua negara. Nah saya tuh jadi rasaan kalau kan bahasnya tentang sejarah ya, tentang ibadah haji lah gitu. Saya tuh sekarang rasanya jadi kalau ibadah haji tuh rasanya malas lah gitu Pak kalau ke Mekah tuh gitu. Bukan saya ingin memindahkan ibadah haji Mekah kemana gitu. Cuma saya merasa saya tuh bagaimana saya misalkan seumur hidup saya tidak beribadah haji, tapi saya itu ingin melakukan ibadah tuh, saudara kita membantu sesama di masyarakat. Jadi misalkan kita mampu nih ibadah haji, tapi saya gak inginnya tuh udah aja lah kita membantu aja masyarakat atau yang gak mampu gitu atau ngurus masyarakat gitu di lembur. Walaupun kita posisinya udah mampu nih Nah, untuk beribadah haji karena lihat kondisi konflik negara seperti ini, apalagi sekarang pandemi gitu, peraturan haji jadi gak enak lah gitu kalau didengar di berita. Gimana tuh Pak kalau solusinya, apakah boleh atau tidak kalau punya niatan gitu dan rasa seperti itu Bapak? Soalnya salam hormat tuh Pak, sehat selalu. ya amin, amin. Ya. Jadi rasa alim haji gitu ya. Intinya gitu. Ya, mohon gitu Pak. Ya tenan naon. Nggak apa-apa. Karena itu kan ayeuna ya. Ayeuna kan? Kan isuk tuh apa lu orang? Gitu. Jadi kalau sekarang kita punya rasa yang memang aduh nggak ada tarikan ke Ka'bah, ke haji atau ke umroh, ya nggak apa-apa. Karena rasa itu pasti jujurna naon? Ya simple. Meureun urang can boga duitna. Meureun urang can boga lingna. Meureun urang can siap hate mentalna. Meureun urang can dipanggil ku Allah. Karena rasa itu pasti jujur, tetap akan selalu logis secara realnya nanti di pikirannya. Buat ternyata ayeuna Covid dihese-hesekeun, ya pas lah kalau rasa nggak jadi masalah. Cuman Abi pastikan juga itu rasa hari ini. Rasa besok bisa ganti. Rasa nanti sekian detik ke depan bisa ganti lagi. Bahkan per sekon itu setiap rasa bisa rubah-rubah. Nah makanya nggak jadi masalah kalau rasa untuk tadi ketika berbicara. Misalnya can hayang haji, dah logis satu dah. Meureun ayeuna duitna can aya. Atau di dituna ribet engke urusan protokol kesehatan. Nah. Kalau jadi serba ribu. Tapi yang lain terpenting rasa kepada Allah, rasa kepada Rasulullah atau tong leungit eta gitu. Jadi itu masalah rasa ek haji ek umroh can aya mah. Penting rasa ke Allah ke Rasulullah mah tetap kudu aya. Kumaha cara ngayakeunna? Nya teu aya deui cara atuh selain urang teh betul-betul ngiring naon diajarkan ke Rasulullah itu apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya entah di Quran maupun di hadis sesederhana itu sebenarnya kalau kita hanya ngerasakan Allah Rasulullah rasakan Rasulullah lamun nuju di baledog rasakan Rasulullah lamun nuju heureuy rasakan Rasulullah lamun nuju salat kumasi ekspresi Rasulullah ketika berbicara dengan sahabatnya. Rasakan ketika Rasulullah itu berdagang. Rasakan. Dan harus dirasakan. Bagaimana ngerasakan? Ya ngerasakan orang iya nu di dia nu di alam iya lamun dagang teh kumaha rasana. Tah Rasulullah teh mau beda jauh rasana lamun keur dagang jika orang lamun keur dagang. Kadang ngabatian, kadang hanteu. Sami rasana kitu. Mung bedana Rasulullah mah bati atau hante tetap eta di Allah. Terus orang bisa tuh juga Rasulullah bisa. Kalian tebati kalah ke gulung tikar malah bahkan gulung tikar bangkrut tapi tetap ngobrol ada yang takdir Allah. Lah tinggal dimulai deh ya bisnis. Lah ayolah bisnis itu sieun. Kan tetap saja sama aja kan.
Bisa kita. Sebagaimana rasa Rasulullah berdagang. Dan mau mungkin tuh Rasulullah berdagang tuh untung-untung wae. Itu mau mungkin Siti Khadijah. Da buktina Siti Khadijah ke dugi ka seep artosna. Kangge dawahna Rasulullah. Itu kan bukti betapa rasa berdagangnya Siti Khadijah dan Rasulullah pada waktu itu juga dinamis, naik turun rasanya. Gitu loh. Urusan dagang gitu. Tapi lamun urusan ibadah, urusan sholat, urusan zikir, pokoknya urusan ka Allah mah ajeg, Rasulullah mah ajeg. Namun urusan duniawi, walaupun eta gen ka Allah, tetap saja Rasulullah mah dinamis sebagaimana orang, sebagaimana kita baca. Urusan nu basyariah mah gitu sami juga urang. Mung urang mah kadang aya keheulna gitu. Lamun Rasulullah ya dina tebatina ge Rasulullah mah tetep wae nyebatkeun alhamdulillah. Setiap gimana pun beliau dapat kesulitan-kesulitan tetap saja selalu mengucapkan alhamdulillah, selalu mengucapkan syukur, selalu mengekspresikan bahwa ieu sadayana ti Allah, ieu sadayana nutus paling sae, ieu teh sadayana nutus ditakdirkan ti Allah kangge abdi. Ya gitu ya. Cekap lah. Siap Pak, siap nuhun. Semester sabaraha enak? Bagian skripsi Pak, kuno mah tos lulus cuma biasa. Tahun akhir harus Terima kasih Bapak doain. Ya, sok lah. Sebagai penanya. Ya eta we heula. Isra skripsi. Siap. Siap merapat ke kampus. Salam ya Pak. Ya. Ya mangga moderator ya. Wah, itu saya tak. Si Endi. Kadia gerang ngopi eta mah. Enggak, siapa? Legek ayeuna secara kadia. Mandi si Abah. Alhamdulillah sehat. Abah itu Abah Baik. Baik. ya sehat. Naon perguruan teh? Tunggal putih. Hah? Tunggal putihnya. Salamnya ke abahnya. Siapa? Salam Ya. sampai. Oke, siap. Mangga moderator. Baik, siap. Cukup mungkinnya. Terima kasih Bapak dan juga Kang Ilham yang telah bertanya. Oke, baik, barangkali dari teman-teman yang lainnya ada mungkin satu pertanyaan lagi, dikarenakan waktu juga sudah agak larut malam. Ada barangkali dari teman-teman yang lainnya? Kalau tidak ada, mungkin nanti kita bisa langsung tutup saja. Ada? Oke, mungkin cukup ya, dikarenakan juga waktu telah menunjukkan malam. Silakan, mungkin ada terakhir mungkin apa ya dari Kang Ipul, mungkin bisa saya bacakan pertanyaannya. Ketika orang tua sendiri mempunyai kehendak buat ketika orang tua sendiri mempunyai kehendak buat anak-anaknya, apakah bagi seorang anak itu sebuah isra, udah diperjalankan oleh Allah? Itu mungkin Pak, silakan bisa ditanggapi Pak. Ya, bagus tuh, real sekali, konkret sekali. Dan itu terjadi di semua anak milenial saat ini yang orang tuanya betul-betul masih memegang prinsip-prinsip baheula nu sae nya. Ya gitu. Kayaknya. Jadi kalau misalnya kita bertanya apakah misalnya orang tua kita hendak kepada kita memasukkan kita misalnya ke fakultas seni gitu ya, fakultas seni, sedang kita ini atau sebaliknya hayangna agama fakultas tarbiyah tapi urangna bisana seni, kira-kira lamun urang asup ka
tarbiyah eta isro atau hante gitu kan. Padahal orang hayangna seni kan gitu, fakultasnya seni. Kita pengen orang tua kita tuh pengennya tarbiyah, tetapi kita pengennya seni, tapi kita masuknya tarbiyah. Apakah ini isro? Betul, ini isro. Ini isro. Ini cara Allah mempercepat keinginan-keinginan kita yang nanti berbeda dengan hendaknya orang tua. Kamu tuh percaya? Amalkan. Pertanyaan orang kerja dibaca kamu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini ngikutin maunya orang tua tapi berlawanan dengan rasa nurani kita, kalau kita ini potensinya ternyata seni bukan tarbiyah, ya, nanti Allah percepat, shortcut, jadi bisa seni tanpa harus melakukan kuliah 4 tahun formal. Contohnya naon? Contoh, konkret. Kalian tarbiyah, tapi potensi kalian seni. Kalian masuknya bukan ke ISI misalnya, Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, atau di UNY, yang ada fakultas seninya, atau di IKJ, Institut Kesenian Jakarta misalnya. Tapi kalau kalian asup ke IAID, ke tarbiyah, tetap selama proses 4 tahun itu, kamu akan tetap bermain musik kok. Bahkan kamu bisa manggung juga. Bahkan kamu bisa menghibur orang juga. Dan bahkan kamu bisa cepat tenar, bisa cepat bikin band, bisa cepat bikin acara, bisa bikin cepat apapun itu tanpa harus melakukan studi seni musik selama 4 tahun. Dan itu banyak yang terbukti. Itu banyak yang terbukti. Jadi karena memang kita sudah ridho, kita sudah ikhlas, kita sudah nurut. Nurut dalam bukan nurut uhun-uhun mungkul, tapi nurut dengan dasar birrul waliden. Bukan nurut-nurut muhun mangga lain, tapi kita birrul waliden. Allah teh keur nguji orang birrul waliden. Lamun Allah nguji orang birrul waliden, pasti Allah cumponan kahoyong-kahoyong orang nu berbeda, nu bertentangan dengan keinginan orang tua. Dan itu pasti kecumponan. Dan itu bahkan shortcut lebih cepat itu daripada kita maksakin hayang ke asup ke fakultas seni tadi atau ke kampus nu urusana kesenian gitu ya. Jadi tetap untuk Ipul tadi ya, jadi ulah sedih, ulah kalah jadi kumaha-kumaha karena beda hendak kita dengan hendak orang tua, itu disebut dengan isro. Akhirnya cerita isro, perjalanan diri kita tadi. Nanti akan ditemukan hikmahna naon. Pasti kita dapat buahna, mutiarana. Pasti itu kita dapat. Karena kumaha birrul waliden atuh. Birrul waliden kan teu gampang, birrul waliden teh hese. Karena kita tuh beda sama orang tua. Kita tuh beda. Beda dengan orang tua, beda dengan kakek nenek, beda dengan buyut, yang beda kita. Cuma kumaha urang teh ngeleungitkeun diri urang. Ngaleungitkeun ego urang, ngangosongkeun, ngadamkeun atau asup tadi kami Mi'raj bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam. Itu kan ngaleungitkeun heula. Makana eta hikmah kunaon Nabi Adam heula nu dipendakan ku Rasulullah. Kan kudu ngadamkeun heula, kudu ngaleungitkeun heula urangna. Urang teh saha? Urang teh boga hayang A, B, C, D teh leungit kabeh demi birrul waliden, demi orang tua kita. Khususna ibu kita dan juga bapak kita. Tetap saja khususnya ibu jeung bapak. Walaupun ibu, bapak, tetap we ibu, bapak gitu nya. Tetap ulah ngaleungitkeun bapak. Kabeh ulah ngaleungitkeun bapak. Ibu bener lebih penting deh teh Rasulullah. Tapi jangan lantas berarti ka bapak mah teu kudu hormat, lain kitu mikirna. Awas ulah sok jadi dualisme orang tua, nanti jadi seakan-akan bapak ibu beda gitu. Oke, gitu. Kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih ya Kang Ipul atas pertanyaannya. Mungkin sebelum tutup kita akan masuk kepada sesi doa, yang mana doa ini tanpa mengurangi rasa takdim saya mungkinnya kepada Bapak selaku pemateri dimohon kepada Bapak untuk memimpin doa supaya insya Allah lebih afdal gitu.
Kemudian silakan. Mas Ayub pasti ada. Mas Ayub udah ini sinyalnya. Mbak Nabila. Oke ya. Saya lihat di ini kayaknya sinyalnya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Dengan Ismul A'zam. Jadi ini yang diajarkan oleh leluhur atau karuhun di Darussalam. Kita sedikit kuno dinamakan Ismul A'zam biar kalian nggak terlalu blank-blank amat. Kenapa? Leluhur Darussalam menamakan doa ini Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam itu ya awalnya berangkat dari Nabi Sulaiman. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu punya suhuf, punya kitab, punya lembaran-lembaran yang itu yang di dalam kitabnya itu sebagai pedoman selama Nabi Sulaiman menjadi nabi dan menjadi raja sekaligus, menjadi sultan sekaligus. Nah, kitab nate di dalamnya itu terkandung muatan-muatan asma-asma Allah atau Ismul A'zam, nama-nama Allah yang tinggi, yang hebat, yang dahsyat. Makanya disebut dengan Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam iya lamun dibaca tembus langsung langit ke-7. Kadenya Ismul A'zam ini tembus langsung ke langit ke-7. Kenapa? Karena berangkat dari asbabun nuzulnya sirahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bahkan bisa mengurung iblis. Beliau bisa merajai, mensultani 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan Nabi Sulaiman itu gennya ada di kita, di Indonesia. Jadi kalau kita pengen tahu getihna orang kaluhurkan Nabi saha selain nanti kesini ada dari darahnya Rasulullah, tapi kita juga tidak akan pernah terlepas dari darahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Nuh alaihissalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi sahbihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi sahbihi wa barik wa salim. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi qalati wa tudrikni. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi asyhadu annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira fa innahu la yaghfiru illa anta faghfir li warhamni innaka antal ghafurur rahim. Subhanallahil azim ya hayyu ya qayyum. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih sya'ni kullahu la ilaha illa. Allahumma inni abduka mu'abduka asmatika nasbuhu bi yadika badin sahukmuka adlun fi qadauka as'aluka bi kulli ismin huwa laka samata bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'alam tawhidin min khalqika wa istazarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indaka anta jalal qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jalaa adani wa dhahaba hammi Allahu rabbil syai'a. Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min shururihim ya latif ya latif ya latif ya khafiyal altaf ultuf binna inda sadait wa najina minal makayid wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi bi adadi kulli harfin jarabil qalam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal muslim walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih kepada DDJ, kepada Hadi dan kawan-kawan. Mohon ya, terus berjuang, jangan kehabisan akal untuk terus membuat kegiatan-kegiatan. Mohon kami selaku perwakilan dari pimpinan di IAID mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf pasti Abi ada salah, pasti Abi salah. Atau nuhun mangga dikembalikan ke Kurang kasihan Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, atas pemaparan dan dilangsungkan dengan lantunan doa. Insya Allah mudah-mudahan pada malam ini kita semua dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini mendapatkan pahala, ampunan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, supaya sebelum diakhiri, saya meminta kepada teman-teman sekalian, kita akan melantunkan terlebih dahulu doa yang sering kita dengar bahkan Rasulullah pun dianjurkan dalam bulan Rajab ini. Silakan mungkin bisa dibuka videonya dan juga suaranya. Kita akan bersama-sama berdoa lantunan Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa baligh rabbana wa hajjal maqasidana. Silakan dibuka sebelum nanti diakhiri oleh sesi foto bersama. Sudah dibuka. Baik, dalam hitungan ketiga bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Allahumma Insyaallah doa kita mudah-mudahan dijabah oleh Subhanahu wa taala, kita diberkahi di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan disampaikan pada bulan Ramadan yang sangat kita impikan. Baik, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih sekali, terima kasih banyak kepada Bapak selaku pemateri yang telah berkenan mengisi acara ini, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Ai untuk menginstruksikan sesi foto bersama. Silakan Teh Ai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada semuanya, terutama kepada Bapak yang telah menyampaikan materi. Nah, teman-teman, sebelum kita lab group atau lab dari Sapat ini, Google Meet ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Silahkan dibuka videonya dan siapkan gaya terbaiknya ya. Yuk dibuka. Yuk, ayo. Yuk. Rora. Kasih senyuman terbaiknya. Ya, kasih senyum terbaiknya. Oke, gayanya. Siap ya? 1, 2, 3. Kayak lagi mungkin. Sekali lagi, boleh bebas ya. Siap, enggak. Oke, siap.
1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga kita bisa mengambil nilai-nilai atau hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemateri tadi dan bisa kita interpretasikan dalam amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah bergabung. Saya atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan terakhir sebelum ditutup ya teman-teman bisa kepo-kepo ke beberapa akun sosial media kita LDKDDJ, ada Facebook, Instagram, dan juga ada YouTube. Nah, bisa teman-teman lihat kegiatan kami di Facebook, akun Facebook Darud Dakwah Jamiah, kemudian di Instagram @LDKDDJ Ciamis, dan di YouTube juga LDKDDJ YID Ciamis. Dan kami juga insya Allah selalu men-sharekan konten-konten kreatif dan inspiratif di SBA, yaitu Serdadu Bintang Amal Official. Ada film pendek, kemudian konten-konten Mutiara Hikmah, dan sebagainya. Silahkan ya teman-teman, bisa dikepoin. Dan mudah-mudahan kita bertemu dan bisa melaksanakan tatap muka walaupun dalam keadaan daring di kesempatan-kesempatan lainnya yang akan datang. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan kepada para pengurus LDKDDJ dimohon untuk jangan dulu.